Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasrul Amin Khubaydi, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Inggris. Setelah mengikuti kegiatan PBAK UIN Malang 2021, banyak sekali materi yang saya dapatkan, baik itu dari rektor, wakil-wakil rektor, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah video resume singkat mengenai materi PBAK UIN Malang 2021. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Adalah salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Memiliki visi dan misi sebagai berikut: mewujudkan pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misi 1. Mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. 2. Menghasilkan sains, teknologi, dan seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Seluruh mahasiswa di UIN Malik Maulana Ibrahim dididik untuk memiliki pilar-pilar mental yang berupa kedalaman spiritual, keluasan ilmu, keagungan akhlak, dan kematangan profesional. UIN Malik Maulana Ibrahim memiliki rencana jangka panjang selama 25 tahun ke depan, terhitung dari tahun 2006 sampai 2030. Rencana jangka panjang tersebut yakni untuk tahun 2006 sampai 2010, Institution Establishment and Academic Reinforcement atau pemantapan kelembagaan dan penguatan akademik. Untuk tahun 2011 sampai 2015 adalah tahap pertama dari Regional Recognition and Reputation atau pengenalan dan reputasi secara regional. Untuk tahun 2016 sampai 2020, Regional Recognition and Reputation atau pengenalan dan reputasi secara regional. Untuk tahun 2021 sampai 2025, yakni masa sekarang, adalah International Recognition and Reputation atau pengenalan dan reputasi internasional. Dan untuk tahun 2026 sampai 2030 adalah tahap kedua dari International Recognition and Reputation atau pengenalan dan reputasi internasional. UIN Malik Maulana Ibrahim memiliki 7 fakultas, yang mana di bawahnya terdapat total 46 program studi, termasuk S1 dan S2. Adapun kegiatan PBAK untuk tahun 2021 diikuti oleh peserta sebanyak 3.794 mahasiswa, yang mana terdiri dari 3.751 mahasiswa baru dan 43 mahasiswa angkatan 2020. Pada tahun ini, siswa mahasiswa baru tersebut terbagi di dalam 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, di Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, di Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, di Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, di Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 811 mahasiswa, dan terakhir di Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 mahasiswa. Kini, UIN Malik Maulana Ibrahim sedang berada di tahap pengakuan dan reputasi internasional
Oleh karena itu, UIN Malik Maulana Ibrahim sedang memperbanyak event-event internasional seperti mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi juga dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Adapun untuk KRS atau Kartu Rencana Studi mahasiswa baru semester 1 akan dipaketkan. Sedangkan untuk semester 2 sampai seterusnya akan diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Kegiatan perkuliahan akan dimulai pada tanggal 6 September sampai dengan bulan Desember 2021 dengan melalui UTS serta UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, yakni kartu hasil studi, yang dimana di sana akan tertera IPK. Di UIN Malik Maulana Ibrahim terdapat banyak organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk diantaranya Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA, Senat Mahasiswa atau SEMA, dan UKM unit kegiatan mahasiswa. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan sebuah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan masih banyak lagi. Adapun tugas DEMA diantaranya melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan, dan masih banyak lagi. Di dalam DEMA terdapat 6 kementerian, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan terakhir Kementerian Komunikasi dan Informasi. Adapun di tingkat universitas, Ketua DEMA memiliki sebutan sebagai Presiden Mahasiswa. SEMA atau Senat Mahasiswa merupakan sebuah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran, termasuk juga sebagai jembatan bagi para mahasiswa terkait berbagai macam masalah untuk disampaikan ke atasan, seperti masalah UKT dan lain sebagainya. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim juga memiliki UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya adalah UKM Menwa atau UKM Resimen Mahasiswa. UKM Menwa ini merupakan salah satu UKM di UIN Maulana Malik Ibrahim yang memiliki sejarah di Indonesia, dimulai dari pembentukannya oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Fungsi dari UKM Menwa adalah mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa
menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Resimen mahasiswa memiliki dua logo, yakni logo Mahasurya untuk satuan resimen mahasiswa di tingkat provinsi, dan yang kedua, logo Wiracakti Yuda untuk resimen mahasiswa di UIN Malang. Adapun arti dari lambang Wiracakti Yuda adalah 811, artinya 8 Kodam Brawijaya, dan 11 adalah urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Adapun kalimat Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. UKM Menwa memiliki 3 kecabangan latihan, yakni lempar pisau, menembak, dan bela diri karate. Untuk setiap anggota baru resimen mahasiswa di seluruh Indonesia akan dikumpulkan dan dilatih langsung oleh TNI. Selain dari UKM Menwa, UIN Malik Maulana Ibrahim Malang masih memiliki 14 UKM lainnya, yaitu UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM PSM GGB atau Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana, UKM SR atau Seni Religius, UKM Teater K2, UKM Mapala Tursina, UKM Unior atau Unit Olahraga, UKM Kopma Padang Bulan atau Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, UKM Taekwondo, UKM Jepret Club, UKM Simfoni FM, UKM LKP 2M atau Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, dan terakhir UKM UAPM Inovasi. Sampai saat ini masih belum ada yang bisa menemukan obat dari pandemi COVID-19. Kunci dari menanggulangi COVID-19 yang pertama adalah vaksinasi agar mencapai herd immunity atau kekebalan dengan skala besar. Kemudian kunci yang kedua adalah disiplin protokol kesehatan. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia masih sangatlah rendah. Bahkan untuk memakai masker saja sangat sulit. Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia juga turun dikarenakan COVID-19. Salah satu dampak dari COVID-19 di Indonesia di bidang ekonomi adalah terjadinya inflasi tipis yang disebabkan oleh melemahnya daya pembeli akibat efek PPKM dan juga banyaknya yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Sedangkan dampak di sektor pendidikan antara lain banyaknya siswa yang putus sekolah dikarenakan harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ada juga yang putus sekolah dikarenakan persepsi orang tua mereka yang takut oleh pandemi COVID-19. Jadi, sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju era 5.0, yaitu era yang sangat mengedepankan teknologi. Maka seperti kata pepatah, barang siapa yang ingin memajukan dunia, maka dia harus pandai IT. Dan barang siapa yang tidak mahir dalam bidang IT, maka akan menjadi budak dunia. Mengapa demikian? Karena teknologi merupakan salah satu kekuatan yang dapat mengubah dunia. 3 dari kekuatan yang dapat mengubah dunia adalah: pertama, teknologi, kedua, agama, dan ketiga, pasar. Maka dari itu, UIN memiliki peran dan peluang penting terkait masalah ini. Yaitu yang pertama, UIN menjadi arus utama pengembangan teknologi digital. Kedua, UIN menjadi link and match dengan sektor industri. Yang ketiga, UIN menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Dan yang keempat, UIN adalah epicentrum ajaran agama inklusif. Terdapat beberapa cara untuk menjadi generasi unggul. Yang pertama,
kita harus memiliki keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, kita harus gandrung akan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kita harus mampu memiliki digital quotient. Dan yang terakhir, kita harus memiliki kesalehan atau peduli terhadap lingkungan sosial. Oleh karena itulah, hal ini sesuai dengan sabda Nabi, yakni, barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu.